kalau nggak direkam ya. Oke, kita hari ini akan bahas tutorial yang pertama. Oke, jadi hari ini kita bahas tutorial yang pertama. Soal ke-1 sih konsep cepat aja saya ya. Oke, kita lihat. Substitusi U sama dengan itu mengubah integral ini menjadi apa? Nggak diminta ngitung integralnya. Hanya menjadi apa? Jadi caranya kita cari hubungan DU dengan DX. Gitu ya. Kalau nggak dipahami langsung nanya ya. Atau X DX. Kenapa saya tulis X DX? Karena ini ada X DX ini kan. Sama dengan setengah DU. Jadi integral ini berubah menjadi X DX-nya setengah DU. Setengah DU-nya nanti di belakang. Yang dalam kurungnya menjadi U. Pangkat 9. DU gitu ya. Oke, nggak diminta ngitung, hanya sampai situ aja. Substitusi ini substitusi apa gitu ya? Mengubah integral ini menjadi ini. Jadi apa? U-nya. Ini ya kelihatan kan? Dari sini. Ini U kuadrat, berarti ini E pangkat X yang disubstitusi. Itu. Cepat saja itu. Substitusi U sama dengan 1 tambah 2 sin X mengubah. Nah, kembali kalau udah bisa nulis di kepala ya boleh langsung tulis. Kalau belum, tulis dulu ininya, DU-nya. DU sama dengan 2 cos X dX. Jadi saya punya ini cos X dX itu setengah DU. Jangan lupa kalau ada batas, batasnya disubstitusi ya. Batas-batas. Itu kalau ini DX berarti ini X-nya di interval 0 sampai pi per 6. X sama 0, U-nya menjadi berapa? Hah? Cos sin pi per 6 itu setengah. Jadi 2 dong. Hah? 2 ya? 1 ya? Aduh, blow on. Benar-benar 1. Bentar. 1. X-nya sama dengan pi per 6. Ini yang saya baca tadi. Ini sin pi per 6 setengah. Jadi dia 2. U-nya. Sehingga ini mengubah menjadi 1, 2. 1 tambah 2 sinnya itu menjadi U pangkat 3. Cos X dX-nya menjadi setengah DU. Setengahnya di sini aja lah. Setengah DU. Oke, begitu. Dengan integral parsial jika dipilih U sama dengan X dan dV ini. Oke, kalau saya biasanya nulisnya gini ya. U-nya sama dengan X. dV itu saya tulisnya V aksen. Sama dengan E pangkat X gitu ya. Ini sama aja ya sama yang ditulis di sini. Kenapa? Karena ini kan V aksen tuh dV dX. Jadi kalau ditulis dV E pangkat X kali dX gitu ya. Tapi saya biasa pakai yang atas. Oke. Maka ini kita cari temannya. Kalau yang ini temannya turunan, cari awalnya. Sehingga ini menjadi apa? Apa ini? Ingat ini. UV, ya ini ya. Ini dikurangi integral ini kali ini. X. E pangkat X dikurangi integral yang bawah dikalikan. 1 kali E pangkat X dX gitu ya. Oke. Kalau nggak paham nanya ya, nanya. Mumpung masih awal gitu. Kalau kalian aduh, yang lain udah bisa gitu. Kalau gua belum bisa, jangan mikir gitu. Kalau belum bisa ya nanya gitu ya. Korek, sudah belum?
Itu core X. Core X aja. Paham nggak? Kenapa bukan cortex aja? Jadi kamu kan iklan ahli mengisi perpajakan. Nanti saya mau minta dipangisiin. Pokoknya atur-atur gimana supaya jangan nambah kekurangan pajak gitu. Aduh, kerekam. Biarin aja. Langkah pertama yang digunakan untuk menghitung itu adalah apa? Sin kuadrat diapakan? Hah? Itu apa kamu yang 37 tadi? Adalah sin kuadrat X-nya diubah menjadi setengah min setengah cos 2X gitu ya. Oke. Kemudian digunakan substitusi. Ini sebenarnya yang ini yang disubstitusi ya. Yang ini isinya ini gitu ya. Integral gimana ya ngasihnya ke sini. dx gitu ya. Kemudian digunakan substitusi U sama dengan 2X gitu ya. Sebenarnya langsung aja ini ya. Jadi sin 2X kali setengah. Ya ini pengen didetailkan. Sorry ini panahnya mungkin nanti membingungkan. Ini isinya yang kanan itu ya. Oke. Langkah pertama yang digunakan untuk menghitung ini adalah apa? Diapakan? Comot 1 itulah istilahnya biar singkat. Sin kuadrat X. Ada yang ganjil. Yang ganjil dicomot 1 ya. Apa? Cos X dx. Kemudian gunakan substitusi apa? U sama dengan sin X. Ya nanti detailnya ini semua diubah ke sin. Ini nanti apa jadi DU gitu ya. Kalau di kelas saya nulisnya ini menjadi nggak ditulis substitusinya. Langsung ini semua dalam sin. 1 min sin kuadrat X. Yang ininya langsung kita tulis D sin X. Gini boleh, mau ditulis dulu substitusinya dari sini boleh, gitu ya. Terserah. Ini apa? Lupa. Ingat nggak? Apa? Sin cos? Plus atau min? Plus ya. Apa? Sin. Apa? 10X gitu ya. Ini sin lagi ya? Hah? Oh iya, kalau sin lagi ya perkalian lagi. Nggak selesai. Ditambah sin 2X. Gitu ya. Integral. Seluruhnya dx. Gitu. Betul ya? Iya, betul. Substitusi untuk menghilangkan tanda akar ini apa? Substitusinya apa? Akar dari itu substitusinya? Hah? Ini bukan substitusi atau substitusi mah apa sama dengan apa itu? Boleh sama dengan U. Susah tapi kalau gitu mah saya lebih senang nulisnya gini. Sama dengan U pangkat 3 gitu ya. Oh, ditanyanya U, betul dia. Jadi U-nya sama dengan 3 akar X min 3. Karena yang ditanya U-nya ini ya. 3 akar X min 3 gitu ya. Karena yang ditanya U-nya. Betul dia. Substitusi ini dapat menggunakan untuk menghilangkan tanda akar dalam integral apa?
X sama dengan apa? 2 sin T atau theta atau apalah ya. Jangan lupa nanti menyebut ininya di antara salah. Berapa? Supaya punya inverse sin tuh min pi per 2 sampai pi per 2. Ah, layarnya goyang-goyang ya, nggak enak. Oke, lanjutannya sendiri ya. Substitusi dapat menghilangkan akar. Ini apa substitusinya? Apa? X sama dengan 3 tangen theta, itu ya. Tetanya di mana? Hah? Tangen supaya punya inverse. Min pi per 2, ujungnya nggak masuk karena tangen pi per 2 sama min pi per 2 nggak ada. Gitu. Untuk menentukan ini kita tuliskan ini gimana? Dibagi dulu ya. Bagi dulu karena pangkat pembilang lebih besar. X kuadrat tambah 1-nya. Kalau masih sama juga dibagi dulu ya. Sampai pangkat pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Bagi ini jadi apa? X kuadrat min X dikurangi. Jadi apa ini? X tambah 1. Ini ditambah 1 supaya jadi X. Dikurangi lagi 2. Jadi ini kita tulis sebagai X tambah 1 ditambah sisanya 2 per X min 1 baru diintegralkan. Untuk menentukan ini kita tuliskan di mana? Diapakan dulu? Hah? Diapakan? Sama dengan A per faktornya, difaktorisasi dulu bawahnya. Bawahnya difaktorisasi dulu. Itu dulu. Jadi 5x min 5 per x kuadrat min x min 6 sama dengan 5x min 5. Bawahnya apa? X tambah 2. Kemudian sama dengan A per X tambah B per X min 2. Plus 2. Samakan penyebut, nanti cari A dan B-nya, integralkan. Begitu? Tadi mana yang 307? Kamu? 38 ya, 38 sih. Kalah tuh kamu. Dia bikin semua ada 37, kamu salah ngitung, di minus kamu. Hah? 37 atau 38 ya, Nggak bisa. Oke, lanjut. Lanjut ke nomor 2. Saya kerjakan yang biru aja, sedikit aja saya mah. Kalian yang banyak, yang harus ujian. Sebentar, di copy dulu. Ini teh kalau di copy paste jadinya gede sekali. Ini, Neng, bisa baca, Neng? Yang kacamata segini kurang gede nggak? Sebelahnya kamu jelas nggak yang kacamata? Kurang gede? Kalau kurang gede bilang, nanti digedein. Hah? Kurang dikit? Segitu? Belum ya? Segitu? Kamu yang buram duduknya di sini aja. Ini pakai apa tekniknya? Substitusi apa? Hah? T pangkat 3 sama dengan? Balik nulisnya. T pangkat 3. Gitu ya. DU sama dengan 3T kuadrat DT. Kita punya T kuadrat DT menjadi DU
per 3 yang terakhir nggak ditulis nggak apa-apa, dari sini langsung ngubah sini ya. Ini integral menjadi T kuadrat dt, ini menjadi du bagi 3, sepertiga du. Cos u du. Ini menjadi sepertiga sin u tambah C, jangan lupa sin apa? Itulah gampang. Nomor berikutnya. Ini Windows. Oke, yang ini. Kecilin dulu. Ini gimana? Pakai apa? Tentunya bukan polinom bagi polinom. Pakai parsial rasanya juga nggak cocok. Apa yang mau pakai parsial di sini ya? Jadi kan yang ada parsial, kemudian trigonometri bukan, polinom bagi polinom bukan, ya paling substitusi mungkin ya. Ada kemungkinan substitusi yang trigonometri ya. Ada kemungkinan, tapi kayaknya juga enggak. Gimana ini? Mana kamu? Kalau saya atas bawahnya saya kaliin E pangkat B. Coba kalikan E pangkat T dulu. Biar enak. Sebenarnya bisa kalau ini kurang enak gitu? Iya, kalau saya ya. Coba saya ngikutin aja. Atas bawah kali E pangkat T. Ini menjadi 1 ditambah E pangkat T ya. Ini. Atas bawah dikali E pangkat T. Ini jadi E pangkat T. Ini dikali E pangkat T jadi 1. Ini 2 E pangkat T dt. Kemudian sama dengan 1 plus 2 E pangkat T. Substitusi U sama dengan 1 ditambah 2 E pangkat T. du sama dengan 2 E pangkat T dt itu ya. Yang ini diturunkan 0, yang ini diturunkan ini. E pangkat T dt-nya punya nih. Berarti du setengah du. Saya kasih nama K aja gitu ya, supaya nggak nulis lagi integralnya. Sama dengan K-nya kok turun? Sebentar. K sama dengan, ini apa nih? E pangkat T dt-nya setengah du. Setengah du. Bawahnya 1 per u. du. Menjadi setengah ln mutlak u. Berhasil ya. Setengah ln apa? Mutlak 1 ditambah 2 E pangkat T dt. Cos dt tambah C. Gitu? Gampang ya? Tapi kalau nggak dikalikan dulu rada susah ya langsung ya. Kalau dari sini langsung mau nyari substitusinya belum terbayang. Kalau disubstitusi bawahnya U nggak cocok, nanti nggak punya temennya. Jadi kadang-kadang ada soal seperti ini harus diubah dulu baru gampang disubstitusi itu. Cocok untuk soal kuis dan UTS UAS ya. Oke, lanjut. Enak pisan ya. Dibikinin, yang gampang dibikinin, yang susah nanti kalian mikir. Gunakan integral parsial. Ini sebel nih, tiap di copy paste jadinya gede sekali. Gak tahu caranya saya supaya ukurannya nggak gede, terlalu gede. Bentar, di copy dulu. Windows Shift S. Parsial katanya.
parsial tuh pakai dua cara ya. Cara satu dulu ya. Cara satu. Kita tulis U-nya apa? U-nya apa? Hah? Ini sebentar. U-nya apa? X. Coba-coba aja ya, kalau nggak berhasil ditukar. V aksennya sama dengan berarti sisanya. Jadi kita harus nyari temennya. Diturunkan. Ini diintegralkan. Sin asalnya dari min cos. Tapi ada setengahnya ya. Ini diintegralkan dari min cos. Ini kalau diturunkan kembali ada 2 kali. Jadi harus dikali setengah. Sehingga integral x sin 2x dx sama dengan integral, bukan integral, parsial kok. Ini ya, diagonal UV min min setengah x cos 2x dikurangi integral yang bawah dikalikan. Jadi plus ya. Atau kalau mau ditulis dulu boleh 1 kali min setengah cos 2x dx sama dengan min setengah x cos 2x min jadi plus ini min setengah sama min jadi plus setengah cos 2x diintegralkan jadi sin 2x harus dikali setengah, jadinya 1/4 ya. 2x tambah C. Begitu. Tuh, kecil lagi. Yang belakang kalau nggak jelas duduknya di depan tuh, deket si Meng tuh. Saking asiknya kuliah tidur dia. Ambil ditanya-tanya aja. Kembali, ini udah salah. Nah, ini saya baru cara 1 mau pakai cara 2. Ini turunkan dulu, kita pakai cara 2 yang tadi ya. Cara 2 dulu. Cara 2 itu integral x sin 2x dx sama aja ini ya. Ditulis sebagai u dv. Rumusnya kan integral u dv sama dengan uv. V saya tuh ada kupingnya gini ya. Min integral yang u diturunkan. V u du itu ya. Yang u pokoknya diturunkan. Nah, pakai ke sana. Jadi ini harus kita tulis sebagai integral u dv x. U-nya x sama aja dengan yang di atas. Ini harus d dari berapa gitu. Ini. Sin 2x dx itu adalah turunan dari cos ya. Tapi turunan dari cos adalah min sin. Ini awalnya sin jadi ada min. Tapi kalau diturunkan ada 2 kali. Berarti harus dikali setengah. Setengahnya saya taruh di depan. D dari ini. Jadi ini sebagai U dv itu ya. Nah, masuk ke rumus integral parsial. UV x kali min cos 2x dikurangi integral V-nya diambil, ininya diturunkan. Setengahnya biarin aja ikut. Ini diturunkan jadi 1. Yang X diturunkan jadi 1. Ini menjadi min V-nya diambil aja. dx gitu ya. Nah ya hasilnya sama aja. Min setengah X cos 2X ditambah cos 2x integralnya setengah sin 2x jadi 1/4.
Gitu ya. Nah, akan cuma lebih pendek aja. Tapi kalau belum mahir, ragu-ragu, pakai aja cara yang ke-1. Ditulis eksplisit U dan V aksennya. Neng, paham nggak Neng? Ini Neng paling belakang. Neng, iya. Hah? Paham? Benar. Kalau paham, nyanyi dulu. Kita bahas soal berikutnya. Mau pakai cara mana? Cara 2, cara 1? 1. Nah, oke, cara 1. Misal U-nya yang mana? Ln X. Kenapa ln X? Coba ya. Kalau saya nggak pakai ln X, saya pakainya X pangkat 3. V aksennya ln X. V-nya susah ya. Ini asalnya dari mana? Susah. Harus pakai parsial lagi mencarinya. Susah. Balik. Ini ln X. Kalau nurunin gampang. V aksennya X pangkat 3. Sehingga U aksennya seper X. V-nya apa? Seperempat. X pangkat 4 gitu ya. Sehingga ini menjadi sama dengan panjang aja. Batasnya kalau ini nggak usah diubah karena tetap dalam X semua. Nggak dalam U atau dalam P itu ya. Tetap aja. UV jadi ini seperempat X pangkat 4 kali ln X dengan batas 1E dikurangi integral 1E apa? X. Bawahnya dikalikan. Langsung aja ya. Ini kali ini jadi seperempat X pangkat 3. Nah, ini kalian hitung sendiri ya. Ini tinggal masukkan batasnya. Seperempat E pangkat 4 dikurangi ln E itu 1. Dan kalau yang ini integralkan dulu baru masukkan batasnya. Oke, begitu? Kegampangannya? Jadi pengen kuis ya? Hah? Siapa yang setuju kuis? Siapa yang nggak setuju kuis? Kita pakai suara yang terkecil ya. Oke, gunakan integral parsial sebanyak 2 kali. Pakai ini aja ya. Sekarang pakai langsung ya. U dv itu ya. U-nya yang mana? Sebenarnya tetap di kepala kita mah UV aksen. U-nya X kuadrat. Jadi integral tulis dulu sebagai U dv. Ini U-nya, ini D apa nih? E pangkat X itu turunan dari E pangkat X sendiri. U dv menjadi UV. Ya. Gitu ya. UV. Min integral yang U diturunkan, yang V dikembalikan. Gitu ya. Nah, katanya pakai parsial 2 kali. Kelihatan ini tadi ini pangkat 2 kali E pangkat X. Sekarang tinggal pangkat 1. Kembali pakai parsial lagi. 2-nya keluarkan aja. U-nya yang X ya. Ininya turunan dari E pangkat X sendiri kan. Sama dengan X kuadrat E pangkat X min 2. Kurung dulu takut salah ngitung. UV. Ini ya. U dv jadi UV min integral yang U diturunkan jadi 1. Yang V ditulis. Sama dengan X kuadrat E pangkat X min 2. X E pangkat X min kali min jadi plus. Integral E pangkat X tetap. Gitu. Oke, lanjut lagi.
Paham nggak, Neng? Neng Ginting, Bobo Ginting. Hah? Nanti suatu hari nyanyi ya. Iyalah, kamu itu mengembangkan bakat. Pak, itu yang kelasnya Pak Alex kenapa nggak ada koefisien 2 itu Pak? Kenapa ya? Kan itu min 2 dalam kurung X kali F. Oh, iya. Dua ya ini ya. Gitu. Lanjut lagi. Saya copy dulu. Oke, berikutnya kita bahas soal ini. Pangkat genap. Jadi diapakan? Diapakan? Pertama di sini kuadran delta di kuadran baru nanti pakai identitas sudut rangkap. Sudut rangkapnya yang gimana? 1 minus cos 2. Ya itu. Saya nggak tahu namanya sudut rangkap. Integral dikurung dulu gitu ya. Lanjut. Ngabisin waktu aja. Kurang 2. Tadi setengahan. Genap dibikin setengahan ya. Sebel kalau genap. Jadi polanya kok dx d theta jadi dx d theta 2 theta pangkat 2 lagi d theta panjang sekali ya 1/4 minus berapa setengah cos 2 theta ditambah 1/4 cos kuadrat 2 theta gitu ya. Seluruhnya d theta, tapi yang 2 suku pertama udah bisa diintegralkan langsung. Cos asalnya dari sin, tapi ada 2 jadi kali setengah lagi 1/4 ya. Sin 2 theta, yang ini masih integral. Yang terakhir menjadi setengahan lagi. Setengah tambah setengah cos 2 theta. D theta. Sendiri udah. Ini kan integral cos 2 theta sama dengan yang ini aja. Neng yang kalau ada yang belum paham nanya ya ke dia atau ke si itu. Nanti kalau nanya 2 orang itu kalian masih tetap saya masih nggak paham juga. Nah, nanti nilai ujiannya yang mereka itu dipotong buat kalian. Gitu. Si Ginting misalnya Ginting nanya ke si itu. Terus, nggak ngerti juga. Bilang, lapor saya. Saya udah nanya dia, nggak bisa itu. Nah, nanti nilai kamu dipotong buat si Neng Ginting. Oke, berikutnya soal yang ini. Betul ya, bentar saya lihat dulu. Ya betul. Sekannya pangkatnya ganjil. Nggak bisa dicomot 2 ya. Tangannya ganjil. Bisa ya. Pakai substitusi, nggak usah pakai parsial ya. Caranya diapakan? Dicomot apa? Sekan tangan satu-satu. Jadi ini tinggal sekan pangkat 4. Ini tinggal tangan pangkat 2. Dicomot ini sekan 1. Tangan 1. Syaratnya pangkat tangannya ganjil. Kalau pangkat tangannya juga genap, nggak bisa. Harus pakai parsial. Sama dengan ini kita ubah. Yang ini dulu kita lihat ya. Yang ini turunan dari sekan. Jadi yang depan ini semua diubah ke sekan. Yang udah sekan ya biarin aja. Tangan kuadrat, sekan kuadrat. Yang ini kita tulis sebagai D dari sekan X. Jadi kalau mau sebagai substitusi, ditulis U sama dengan sekan X.
Nanti DU-nya sekan X tangan X dx. Oke, sama dengan jadi sekan pangkat 6X dikurangi sekan pangkat 4X, seluruhnya D sekan X. Jadi ini seperti U pangkat 6 min U pangkat 4 DU. Jadi langsung aja U pangkat 6 menjadi 1/7 U pangkat 7. Pangkat 7. Ini menjadi pangkat 4 1/5 sekan pangkat 5X tambah konstanta gitu ya. Oke, berikutnya nomor 7. Ini gimana? Substitusi perasionalan ya. Ininya polinom derajat 1. Jadi kita substitusi apa? 1 min X-nya U pangkat nggak mau. Pangkat 2-nya jangan dilihat. Ini tuh kan 3 akar 1 min X kuadrat. Jangan 3/2 di sini. Yang dilihat ini pangkat ini. Pangkat 3 ya. Kalau pangkat 3/2 nanti turunannya masih ada akarnya lagi. Jadi ininya mah nanti ngikuti aja pangkat 2-nya mah. Turunkan yang kiri jadi min dx. Yang kanan 3u kuadrat du. Oke, jadi batasnya harus ya, batasnya. X-nya 0, U-nya jadi berapa? X-nya 0, U pangkat 3 1, jadi U-nya 1. X-nya sama dengan 1, 0. Sehingga ini menjadi sama dengan panjang aja gini. Integral apa? 0 jadi 1, 1 jadi 0. X-nya kita cari dari sini X-nya. 1 min U pangkat 3 ya. Ini 1 min X akar pangkat 3 jadi keluar jadi U tapi kuadrat. dx-nya menjadi ini ada minus. Minus 3 U kuadrat minus 3 saya taruh U kuadrat du itu ya. Ini satu kesatuan nih ini. Nah, itu dx ya. Udah, ini polinom biasa sendiri. Nanti hasilnya nggak usah dikembalikan ke X ya, karena ini udah batas U. Langsung aja masukkan U-nya nanti 0 sama 1. Ups, ini bukan min 3/1 ya maksudnya. Ini maksudnya kasih warna lah. Yang ini dengan yang ini itu adalah tadi dx, asalnya dx. Lanjut lagi. Kalau nggak ada pertanyaan makin lama akan makin cepat. Oke, tadi kata si itu nggak tahu siapa namanya, substitusinya apa? Nah, jadi biru. Substitusi U satunya sinnya ini ya, supaya 1 min sin kuadrat. 3 sin theta itu apa aja T boleh. Ingat tetanya min pi/2. Pi/2. Nggak sabar dia nungguin, tenang, yang lain banyak yang belum paham juga. Kalau nggak sabar kamu boleh itu dulu cabi-cabi ide supaya bisa nyanyi. Oke? Sendiri ya sisanya. Lihat catatan. Atau janganlah. Enak aja sendiri, semua nanti sendiri. Jadi saya punya DU sama dengan 3 cos theta d theta ya. Itu.
Kemudian kita olah akar ininya. Kok DU D theta? Gimana sih? Hah? Ini bukan O ya? X gitu ya. Nah, apa? Kita akan hitung ininya, akarnya. 9 min X kuadrat sama dengan akar 9 min 9 sin kuadrat theta. Jadi U-nya diganti, X-nya, U lagi. Diganti ini X-nya. Langsung aja dengan cepat. 9 keluar jadi 3. 1 min sin kuadrat jadi cos kuadrat ya. Keluar jadi cos kan. Tapi ada mutlaknya kan. Tapi kita lihat di kuadran 4 ini dan ini di kuadran 1. Cos selalu positif. Jadi bisa keluar. Gitu ya. Sehingga integralnya ini menjadi integral 3 cos theta, dx-nya menjadi 3 cos theta d theta, integral 9 cos kuadrat theta, pangkat genap menjadi setengah ditambah setengah cos 2 theta. Gitu? D theta sisanya sendiri, udah mudah. Nah, kalau udah ngerjain di rumah jadi ini ya. Kesel nungguin ya. Nah, biarin aja lah. Ini substitusinya apa? Supaya ya kuadrat min 1 itu ya. Jadi T sama dengan 3 sekant theta. Ini agak berabe. Sudutnya berapa? Min pi per 2 sekant per cos ya. Apa ini teh? Theta-nya lebih kecil pi per 2-nya. Pi per 2 per cos 0 nggak bisa ya. 0 digabung. Aduh himpunannya. Saya tulisnya interval aja ya. Theta anggota interval min pi per 2,0 apa ya? Harusnya dari 0 sampai pi kecuali pi per 2. Oh iya. Nah. Jadi apa? 0 sampai Theta lupa aja gitu ya. Lupa. 0 sampai pi per 2 grafik sekant. Oh, putusnya di pi per 2 ya. 0-nya masuk. Nggak masuk, digabung. Pi per 2. Pi-nya boleh masuk ya. Cos pi itu kan min 1. Boleh per cos sekant. Nah, sendiri ya. Nanti dt-nya apa? Kemudian akar t kuadrat min 9-nya apa? Oh, ini ada plus min. Aduh. Mutlaknya nggak bisa dibuka. Kemudian batas-batasnya. T-nya min 6. Theta-nya berapa? T-nya sama dengan min 3. Theta-nya berapa? Ini diisi sendiri. Lanjut lagi. Udah jam segini ya. Oke, soalnya ini. Integral dari ini. Jadi, ini definite nggak? B kuadrat min 4AC positif ya? Mau definite, enggak definite, pokoknya ini dikuadratkan dulu jadi apa nih? Sama dengan akar X tambah 1 ya? Min?
min 4. Kemudian substitusinya apa? X plus 1 sama dengan 2 sekan theta. X plus 1 sama dengan 2 sekan theta. Kemudian saya tambah aja seperti nomor 8F. Nah, sendiri sisanya. Persis seperti nomor 8F ya. Tentunya ada dx ya nanti di sini ya. Ini kan baru fungsinya aja. Integralnya ini dx gitu. 10. Kita ambil. Sabar karena copy paste-nya lambat. Tuh, saya udah Ctrl V, dia nggak muncul-muncul. Oke, tentukan konstantanya. Coba kita hitung. Caranya disamakan pembilang ya. X min 3. Tangan mulai tremor. Disamakan penyebut. Samakan penyebutnya. X min 3, X min 4. Jadi yang A harus dikalikan X min 4, yang B harus dikalikan X min 3 gitu ya. Supaya kalau dibagi sama dengan yang atas ya. Dari sini saya dapat 2X tambah 3 sama dengan A kali X min 4. B. Itu 2x min 3. 2x min 3 yang ditarik. Oh, ini. Min 3 gitu. Kita masukkan untuk X sama dengan berapa? 3. Ruas kiri menjadi 2 kali 3 minus 3. Ruas kanan menjadi A kali 3 min 4 ditambah B kali 3 min 3, 0. A-nya dapat sama dengan ruas kiri 2 kali 3, 6 dikurangi 3 tinggal 3. Ini min 1. Jadi min 3 ya. Betul nggak? Paling juga salah ngitung. Untuk X sama dengan 4. Ruas kiri menjadi 2 kali 4. Min 3 sama dengan A kali 0 tambah B kali berapa? 4 tadi. 4 min 3. Didapat B-nya sama dengan 5. Selesai. Nomor 10. Ini tuh pada Oke, nomor 12. Gunakan metode pecahan parsial. Ya, yang ABC itu. Untuk menentukan integral berikut. Jadi kita tulis 2x min 1 per x kuadrat min 5x tambah 6 sama dengan kita faktorkan dulu kalau bisa difaktorkan x min 3 x min 2 gitu ya sama dengan A kali bagi x min 3 tambah B per x min 2. Aduh, sama dengan samakan penyebut A kali x min 2 ditambah B kali x min 3 per x min 3 x min 2. Oke, atasnya sama, jadi 2x min 1 sama dengan A kali x min 2 ditambah B kali x min 3. Didapat berapa? Hitung yang cepat. A-nya berapa? Masukkan X-nya 3. Jadi berapa?
Yang tadi ya. B-nya berapa? Masukkan X-nya 2, 3, min 3 ya. Nah, dengan demikian integral 2X min 1 per X kuadrat kok tambah? Min 5X tambah 6. Oh, kalau tulisannya tambah kecil dan nggak kebaca, tolong bilang ya. A-nya 5 per X min 3 dx. Min B-nya min 3 per X min 2 dx. Ini kita langsung saja ya. Linear 5 ln X min 3. 3 ln X min 2. Tambah mutlak. Tambah C. Sudah? Oke, masih soal nomor 12. Nah, ini penyebutnya ini nggak bisa difaktorkan lagi ya, yang kuadrat. Jadi kita langsung uraikan X kali X kuadrat tambah 4 itu menjadi yang linear, yang pangkat 1 ya biasa aja. Yang ini menjadi apa? BX tambah C per X kuadrat tambah 4. Coba kita hitung ini. Samakan penyebutnya, ruas kanan. Jadi ini polinom derajat 2, ininya polinom derajat 1 gitu ya. A kali X kuadrat tambah 4 ditambah BX tambah C kali X dibagi X kuadrat tambah 4. Gitu? Jadi 1 sama dengan A kali X kuadrat tambah 4 ditambah BX ditambah C kali X. Begitu? Untuk X berapa? 0 ya. Kalau 0 ini enak kan? Habis. Tinggal aja. Titik 2. 1 sama A kali X-nya 0. Ditambah BX tambah C kali 0. Didapat A-nya sama dengan 1/4. Kemudian masukkan lagi berapa? Hah? Berapa ya? Susah ya? X-nya 0. Ini apa untuk X titik 2? Untuk X sama 0 tadi udah ini. Untuk X berapa lagi? 1 aja ya. Karena nggak bisa ngenolin yang koefisien A. Masukin 1. A-nya tadi udah dapat 1/4. Berapa ini? 1 kuadrat tambah 4. Apa ini? B ditambah C kali 1 ya. Saya dapatkan B ditambah C sama dengan berapa tuh? 1 kuadrat tambah 4, 5. 5/4. Jadi min 1/4 ya. Masukkan X-nya lagi berapa? 100. Kegedean. Hah? Ini betul. Kan ini ada 1. Ini 5/4. Ke depan jadi min 5/4 tambah 1. X-nya 2. 2 kuadrat tambah 4. 2 kuadrat tambah 4. Ditambah. Kali X-nya berapa? 2. Jadi saya dapat
2B ditambah C sama dengan berapa tuh? 48, 8 per 4, 2. Ke depan jadi min 2. Min 2 tambah 1 tinggal min 1. Ini ada 2. Min setengah. Nah, dari 2 ini kalian cari B dan C-nya bisa ya? Kan kerjaan SMP nih. Dikurangi itu yang atas, kurang yang bawah, C-nya habis, ketemu B-nya. Nanti cari C-nya. Nah, dapat berapa B-nya? Berapa B-nya? Hah? Berapa dapatnya? Min 1/4. C-nya dapat berapa? 0. Aduh, bahagia sekali. 0. Jadi integral. Aduh, udah 36. Biarin aja. Nanti dikebut aja yang kelas kedua. A-nya tadi dapat 1/4. Ini ya, A-nya saya masukkan ke sini. Kemudian diintegralkan. BC-nya masukkan juga min 1/4 juga. X per X kuadrat tambah 4 dx gitu ya. Oke, ini pakai substitusi biasa ya. Atau kalau di catatan bisa juga melihat bentuk ke berapa ya? Ke-5, ke-6 ya. Bentuk ke-6. Atau ini mah kelihatan langsung lah. Tuh ininya dimisahkan U, langsung 2x dx-nya ada. Sendiri ya. Oke. Oke, karena waktunya habis, kita sampai sini dulu. Sisanya gimana ya? Sendiri ya. Paling gampang. Nanti kalau nggak males, sisanya saya bikinin video aja langsung. Atau tutorial lagi besok. Gimana suasana hati. Oke, sekian dulu. Makasih.